Itu bukannya Nabi Rasul pengen dicintai, tapi ini kewajiban dari Allah. 3, 4 wajib Nabi mengikut. Emang apa? Wajib mengikuti? Iya, karena ada titik kesamaan dalam perintah Allah. Mana ada titik kesamaan dalam perintah Allah? Satu, nama utusan Allah wa ma ala rasuli illal balagul. Tidak ada di utusan Allah kecuali suruh membacakan, menjelaskan ayat demi ayat Al-Quran. Itu berarti kewajiban perintah Allah ke utusan Allah 4. 1, diperintah datang dari rumahnya ke masjid. 2, diperintah tutup sama siapa? Sama Allah. 3, diperintah membacakan ayat Al-Quran. 4, diperintah menjelaskan ayat Al-Quran. Nah, semua hamba dapat 4 perintah Allah. 1, semua hamba wajib datang. 2, wajib duduk. Siapa yang wajib duduk? Perintah duduk. 3, wajib mendengarkan. 4, wajib mendengarkan. Itu ada titik kesamaan sehingga kata Allah, atiullah wa atiur rasul. 2, sholat sama perintah Allah, sama enggak? Sama. Saat Allah mengatakan, mengumandangkan hayya ala sholat, itu manggil semua manusia. Rasul terpanggil atas panggilan Allah. Terus semua manusia terpanggil dengan panggilan Allah. Sama enggak? Sama kan? Nah, keluar sama-sama datang, Rasul datang, terus kaum datang. Perintah Allah sama. Apa? Rasul wa iqamus shalah. Muhammad imamin sholat. Perintah Allah. Semua hamba namunlah, ikutlah, ngimam, namunlah kepada Rasulullah. Jangan enggak? Makanya atiullah wa atiur. Ini yang wajib diingatkan ke hamba itu. Yang wajib diingatkan. Kalau kita sebagai ustaz, kiai, mu'alim, tokoh itu ingat bahwa kita al-ulama warasatul anbiya. Wajib kita sebagai manusia masak ke diri kita untuk datang duduk ke tempat dibacakan ayat demi ayat. Itu sudah sumpah kita sebagai manusia. Karena kita sudah disebut tokoh, 2 kewajiban yang telah sumpah di hadapan Allah. Yang terbesar wajib ngajak diri kita tadi sebagai manusia, ngajak orang. Kita sebagai ustaz pasti punya jamaah. Wajib ngajak jamaahnya ke tempat dibacakan ayat demi ayat Al-Quran. Kalau enggak, maka disebut orang yang membatalkan janjinya kepada Allah, alias disebut golongan fasikin. Nah, kalau posikin masih enakan, kalau fasikin
dulu ini. Yang kedua yang harus diingatkan kata Allah, firman Allah saat Allah mengatakan kepada para malaikat ini ja'ilun fil ardi khalifah, jawaban malaikat ataj'alu fiha mayusidu fiha wa yasfikun dima, Gusti menjadikan khalifah di muka bumi manusia, sedangkan manusia nilainya sama sama golongan jin, punya 4 kekuatan. Satu kekuatan hawa nafsu amarah yang kalau ngambek teh perasaan gunungnya bisa ditelan. 2 punya nafsu lawamah, punya kekuatan nafsu lawamah. 3 punya kekuatan tenaga. 4 punya kekuatan daya pikir. Kalau manusia sama golongan jin, pasti manusia hidup di muka bumi bakal tukang rusak dengan maksiat, kena dengan hawa nafsu. Padahal Gusti kalau menjadi khalifah mah saya kata lain, aduh saya mah tukang puji ke Allah, membersihkan Allah, bahkan siang malam sore pagi nggak ngapa-ngapain, baca tasbih beres ya mah. Puji ke Gusti, apa itu menjadi khalifah manusia? Tuh jin gak punya bukunya jin, pegawaiannya perang, nggak boleh salah sedikit main babat baik gunung telur, begitu aja jin pegawaiannya. Sampai itu jin pegawaiannya tenang main telur baik, nggak betah ya, ngeliat temennya salah, nggak salah jadi tidak salah. Emang apa? Karena buat memanfaatkan ilmu telurnya. Karena kalau ilmu telur makanya telur itu kalau saya teliti kepada sehingga di dunia rame dengan kerusakan, rame dengan kebunuhan. Akhirnya karena di dunia sudah rame dengan kemaksiatan oleh golongan jin, juga semua ambil rata golongan jin teh saling membunuh, diutuslah ke dunia untuk tinggal di dunia para malaikat. Diperintah Allah itu golongan jin kemana kan Gusti? Golongan jin usir kemana? Ke pulau-pulau. Makanya pulau-pulau diisi nama golongan jin. Terus ke gunung, udah usir ke gunung dia mah supaya nyatu sama bobolan sono. Makanya diusir sama malaikat, jin mah suruh dianya di pulau, suruh dianya di gunung. Tuh itu asalnya. Yang ketiga, nah setelah itu ditawarkan Allah, Gusti udah saya kan saya mah Gusti diciptakan yang paling dulu, ilmunya mengenal dunia negara kan banyak kan benar. Terus saya mah udah ketahuan, udah keuji sama Gusti juga. Yang di Lauhil Mahfuz, yang di langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-7 manusia kan gak ada kan? Yang di bumi gak ada kan? Ada Gusti semua juga pegawaiannya dengan memuji Gusti, baca tasbih, takbir, takdir, takbir. Dan Gusti saya terserah Gusti mau pilihnya siapa dah, malaikat yang sudah banyak nih. Pilihlah salah satu siapa dah, daripada milih golongan manusia, udah golongan jin, udah ribuan tahun, udah
lagi berantem maksiat, saling bunuh-membunuh, terus kesadaran. Akhirnya tawar menawar segala macam. Besok bagaimana jawaban Allah? Yang selanjutnya, bapak-bapak, Allah ingat malaikat Allah ciptakan sebagai pendamping para para utusan Allah. Dari mulai contoh Rasul selalu didampingi oleh malaikat. Di mana saat Rasul waktu diperintah hijrah, di rumahnya dikelilingi oleh musuh, tapi Rasul kena didampingi oleh malaikat. Akhirnya datang malaikat Jibril, diperintah membaca ayat wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa arsalnahum fahum la yubsirun. Suruh ngambil segenggam pasir, Muhammad silakan keluar. Akhirnya itu keluar, musuh udah pada mono, pada ngacai semuanya. Itu Rasul selalu didampingi oleh tu malaikat sebagai pendamping. Ingat kata Allah, Muhammad ingat, aku akan memilih seorang pendamping yang akan mendampingi kalian. Nah, umumnya orang sebagai pendamping punya perasaan lebih pintar, lebih hebat. Kalau nggak kuat, itu sangat membahayakan. Contoh bapak-bapak, Rasulullah begitu diutus sebagai utusan Allah, dipilih sama Allah yang akan mendampingi. Yang pertama Abu Bakar, terus Sayyidina Umar, 3 Sayyidina Us, 4 Sayyidina Ali, 5 Sayyid Abdullah bin Ubay, 4 Sayyid Ammar, 5 Sayyid Musailamah. Dunia kuat 4. Walaupun semuanya lu ngapain lu mendampingin Muhammad? Abu Bakar, lu udah kaya, udah segala macam, bahkan sampai kekayaannya dikasih ke Muhammad, dikorbankan buat agama. Ngapain lagi? Udah kaya. Tuh itu kalau nggak kuat bisikan iblis bakal melenceng. Terus ke Musailamah, udah jangan ikutin Muhammad, kalian udahnya ilmu bahasa nggak sampai 70 bahasa kalian ahli, udah kalian bisa. Bahkan kalau kalian jadi ulama sedunia bisa ikut ke kalian semuanya. Datang berbilang ke Sayyidina Ali, pengen jauh dengan Ali, kalian semua ilmu lewat kalian ikhlas bahwa pusatnya ilmu namun lewat lisan kalian, buat badai solo badai yang memahami ilmu fikih tasawuf tauhid akhlak lewat kalian adalah pusatnya semua ilmu. Yuk kita gabung tandingi Rasulullah. Kalau kata berdua sini sedunia orang bisa tunduk ke kita semua jadi ulama besar. Akhirnya Sayyidina Ali tetap mengabdi kepada Allah. Tuh Sayyidina Ali fatwa Musailamah kagak kuat melenceng.
merasa lebih pintar. Begitu disampaikan kepada Muhammad, kata Musailama, sebetulnya Allah salah memilih utusan, seharusnya ke Sayyidina Ali. Emang apa? Tuh Sayyidina Ali ilmu satu, ilmu namun solo badai bayan ma'ani lewat lisannya Sayyidina Ali, pikiran Sayyidina Ali. Terus ilmu bilaku lewat pikiran Sayyidina Ali, fikih tasawuf tauhid akhlak lewat Sayyidina Ali. Mana lewat kalian? Bahwa semua ilmu itu lewat Sayyidina Ali. Rasulullah sebatas benar bahwa semua ilmu lewat lisannya Sayyidina Ali, bahwa al-aliyu babul ilmi wa ana kanzul ilmi. Sayyidina Ali pintunya semua ilmu lewat lisannya Sayyidina Ali, tapi saya gudangnya ilmu. Kira-kira kalau duit banyak kan lewat pintu, banyak kan di gudang. Di pintu mah kan ada duit, cuma ada pandai itu ilmu gudangnya di kandeng Rasul. Nah Allah tuangkan lewat pikirannya Sayyidina Ali. Sayyidina Utsman itu tipu daya setan alias iblis, seperti malaikat. Kalian jangan rasa sombong segala macam, tukang baca tasbih tahmid. Itu wajar karena kalian mau dijadikan sebagai pendamping khalifah. Tapi kalau kalian sedikit aja terpengaruh sama iblis, maka kalian yang akan kalian dapati laknat Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Allah melaknatnya sahabat yang pertama Abdullah bin Umar, melaknatnya Allah yang kedua kepada Sayyid Ahmad, melaknatnya Allah yang ketiga kepada Nadir bin Haros, melaknatnya Allah yang keempat kepada Musailamah al-Hajjaj. Merasa lebih pintar daripada orang yang memang dipilih sama Allah. Itu hal yang wajar dari dulu. Nah ini ayat Allah ingatkan kepada Kanjeng Rasul saat pendampingnya merasa lebih hebat dan juga merasa lebih banyak ilmunya. Itu hal yang wajar. Ujian buat pendamping, kalau buat tawadhu percaya bahwa saya bukan mau saya, ini Allah yang milih saya. Adapun lebih pintar lebih bodoh itu semua hanya Allah yang Maha tahu. Buat Kanjeng Nabi, buat pendampingnya itu diingatkan Allah seperti itu. Kalau buat percaya bahwa itu pilihan Allah, urusan Allah, tetap dia takziman wa takriman wa mahabbatan wa tibaan, maka dia akan selamat, akan kembali kepada Allah, duduk bersama Allah dan Rasulnya dan keluarganya. Kalau dia tergoyahkan dengan emosinya, dengan kehebatannya, maka dia akan duduk bersama iblis. Na'udzubillah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna fahma ilman. Rabbana zidna fahma ilman. Rabbana zidna fahma ilman. Rahmatika ya arhamar rahimin. Tawasalna kita halumin, tawasalna kita alimin. Akan jugona alwasina wa akan jugona amala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin atas materinya dan kitab tafsir Jalalain. Bapak-bapak yang sekalian, untuk malam besok ini bagus gimana? Malam Kamis mana kan? Kami informasikan kepada seluruh jemaah, baik bapak, ibu, anak-anak, pada malam besok di Masjid Jamiah Tauhid ini akan dilaksanakan waktu selawat yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita bersama. Ya. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh jamaah, baik ibu-ibu, anak-anak semua, bahwa malam besok, malam Kamis di Masjid Jamiah Tauhid ini akan